Si Hao akan meledakkan titik ekstrim di tengah perutnya, membelah langit dan bumi di sini, melepaskan kekuatan di dalam gerbang. Dari langkah ini di jalannya sendiri. Di sekitarnya, di jalan emas yang besar, sosok-sosok berdiri satu demi satu. Mereka adalah para ahli ras kaisar, semuanya mengangkat tangan, memegang senjata, atau membentuk jejak magis, membidik Si Hao untuk membunuhnya. Buka! Si Hao melepaskan teriakan keras. Dia membuat keputusannya, dia akan menetapkan jalannya sendiri, menyalakan satu jalur surgawi yang dipadatkan menjadi satu titik, berharap untuk membuka berbagai gerbang di dalam perutnya. Disinilah gerbang terkonsentrasi, tempat khusus di tubuhnya ini menjadi pilihan terbaik. Namun, hasil dari melakukan ini tidak terbayangkan, bahayanya terlalu besar, risiko tubuh terkoyak dan tulang hancur di setiap belokan, tubuh dan jiwa hancur. Itu terlalu ekstrim dan berisiko. Hong! Seolah-olah surga runtuh. Di dekat perut Si Hao, sejumlah besar cahaya ilahi muncul, meletus di sana seperti matahari, sangat menyilaukan, membuat mata semua orang sakit, sulit untuk menatap lurus. Ini terutama terjadi ketika ada gelombang energi yang tak terbayangkan mengalir keluar, domainnya kuat, mencabik-cabik langit dan bumi, memengaruhi stabilitas waktu dan ruang. Tidak seorang pun menduga seseorang akan menjadi sekuat dan sejelas ini ketika menerobos. Yang lain selalu melakukan hal-hal selangkah demi selangkah, sementara Si Hao mempertaruhkan hidupnya, hidup dan mati hanya dengan satu pikiran. Satu gerakan yang salah dan tubuh serta daunnya mungkin memudar, bukan lagi Si Hao di dunia ini. Di sekitarnya, ada orang-orang yang menyerang, membentuk jejak, menunjukkan metode leluhur, menyerang dengan ganas, ingin menghancurkan bola cahaya yang cemerlang itu, menghancurkan Si Hao. Ada orang yang memegang tombak besi hitam pekat, menembus kubah surga, menghancurkan kubah langit, kuat dan mendominasi. Dia ingin menembus bola cahaya itu, mengakhiri hidup Si Hao. Di jalan setapak emas, para tokoh ras kaisar sangat serius. Mereka menggunakan semua kekuatan mereka, karena mereka merasakan sesuatu. Mereka tidak bisa membiarkan Si Hao mengambil langkah itu. Langit runtuh dan bumi pecah, hantu menangis dan para dewa melolong. Hujan turun ke tempat ini, air hujan berwarna merah tua, karena ini adalah darah, tangisan surga benar-benar terjadi di sini. Selain itu, mayat para dewa dan iblis ada di mana-mana di langit di atas, orang-orang kuno juga, sampai-sampai ada mayat yang diduga milik dewa sejati yang mengambang di kehampaan. Pemandangan ini mengguncang dunia, membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Mengapa begitu banyak pemandangan aneh muncul saat Huang menapaki jalannya sendiri? Tidak semuanya pemandangan yang tidak biasa, ada beberapa yang nyata. Beberapa mayat berjuang bebas dari kuburan abadi, dipandu oleh kekuatan misterius. Apa yang disebut masa lalu dan masa kini yang mengejutkan, ini dia. Bahkan orang-orang kuno pun terbangun. Meskipun mereka sudah meninggal, mereka yang memiliki tubuh abadi, mereka yang sangat kuat, mereka masih dipandu melalui interaksi surga dan manusia, muncul di dunia ini, muncul di langit. Apakah ini pengakuan surga dan bumi, atau apakah ini permusuhan? Bagaimanapun, ini adalah jenis prestasi yang luar biasa. Seseorang berkata dengan suara cemberut. Akibatnya, semua orang terguncang, sulit bagi mereka untuk mengatakan apapun. Hanya beberapa orang yang masih bisa bergumam pelan. Tempat Si Hao berada masih cemerlang, sangat mempesona, sulit bagi seseorang untuk melihat tubuh aslinya. Itu karena titik ekstrim di dalam tubuhnya meledak, satu jalur surgawi meluas, meledakkan gerbang abadi, menunjukkan kekuatan yang tak terbayangkan. Tirai cahaya meluap, kekuatan ilahi seperti sungai besar, mengalir keluar dari tubuhnya, menyilaukan hingga ekstrim, aura ilahi menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Serangan ras kaisar terhenti, karena titik ekstrim meledak. Gerbang-gerbang itu terbuka, kekuatan yang mengalir keluar segera bertabrakan dengan teknik leluhur ras kaisar, berbenturan dengan senjata mereka. Ini adalah tabrakan yang kuat. Si Hao berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dagingnya hampir hancur, tulang-tulangnya semua retak, darah mengalir dari perutnya, tubuhnya hancur parah. Setelah ledakan cahaya meletus satu demi satu, dia hampir mencapai akhir hidupnya. Risiko yang dia ambil kali ini, proses membuka gerbang, terlalu ganas. Dia sudah membuat cukup banyak persiapan, menggunakan teknik Kunpeng, teknik Dewa Willow, dan teknik Kaisar Petir bersama-sama, membentuk diagram ilahi Yang, menggabungkannya dengan titik ekstrim, tepatnya demi menekan, mempertahankan, dan melindungi tubuhnya. Namun, meskipun demikian, jenis pembukaan gerbang secara paksa ini masih terlalu tirani. Membuka gerbang juga membuat dirinya setengah lumpuh. Teks tulang saling terjalin,
Diagram yin yang muncul, menekan kekuatan tirani, menyesuaikan kondisinya, berharap untuk menenangkan kekacauan. Pada saat yang sama, kitab suci abadi beroperasi. 3 unta energi abadi muncul, memperbaiki tubuh Si Hao, terutama daerah perutnya. Kabut putih murni ini memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Kondisi tubuhnya awalnya akan terus memburuk, dan kemudian benar-benar runtuh, terbakar, tetapi sekarang berhenti, sampai pada titik di mana ia bahkan perlahan pulih. Dia tidak terbunuh. Anak-anak muda ras kaisar tercengang, merasa sangat terkejut. Seberapa kuat serangan gabungan terakhir mereka? Itu bahkan bisa disebut pukulan fatal, tetapi mereka gagal lagi. Terima kasih semuanya telah membantu saya mencapai tujuan saya. Si Hao tersenyum, di mulutnya ada busa berdarah, tubuhnya bahkan lebih compang-camping, tulang-tulang putih terlihat, darah mengalir keluar. Namun, dia tersenyum, terlebih lagi sangat cemerlang, senyum yang benar-benar tulus. Itu karena dia tahu bahwa dia telah mulai berhasil melewatinya, bahwa dia masih hidup. Dia berterima kasih kepada anak-anak muda ras kaisar, karena ketika metode leluhur, senjata, dan serangan lainnya tiba, ada beberapa yang menerobos penghalang cahaya, segera berbenturan dengan kekuatan yang keluar dari gerbang. Itu sampai pada titik di mana ada tombak perang, tombak besar, dan benda-benda lain yang akhirnya menusuk tubuhnya, membuat kontak dengan gerbang, menyebabkan kekuatan penghancur segera meletus. Ada orang-orang dari ras kaisar yang pupil matanya mengerut. Tombak logam gelap patah, tombak besar hancur berkeping-keping, terlebih lagi metode leluhur yang menghasilkan serangan balik, menyebabkan gelombang kekuatan yang luar biasa menyapu secara terbalik. Bagi Si Hao, itu terlalu berbahaya sekarang. Jika tidak menggunakan serangan mereka juga, bahkan jika dia memiliki diagram ilahi yang dihasilkan oleh teknik Kaisar Petir, teknik Dewa Willow, dan teknik Kunpeng, menggabungkannya ke dalam perutnya, terlebih lagi mengoperasikan energi abadi untuk menyelamatkan dan memulihkan, itu akan tetap terlalu berbahaya. Itu sampai pada titik di mana dia mungkin telah mati sekarang, meledak berkeping-keping di bawah perubahan yang kuat, berubah menjadi tumpukan abu. Baik di dalam maupun di luar terstimulasi, meledak, memungkinkannya untuk berhasil, terlebih lagi membantunya menanggung sebagian beban kehancuran, memungkinkannya untuk melewati tahap awal yang paling berbahaya. Hong! Perut Si Hao bersinar, gerbang terbuka satu demi satu, bercampur menjadi satu, melonjak dengan vitalitas yang tak ada habisnya. Tubuhnya cepat pulih. Namun, segera setelah itu, perubahan aneh terjadi. Gelombang energi kematian juga melonjak dari sana, membentuk asap tebal, akan menggerogoti tubuhnya, menghancurkan kekuatan hidupnya. Hah? Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut, mengapa ada energi kematian, bukankah ini mendatangkan kehancuran sendiri? Ketika seseorang melihat dengan saksama, mereka menemukan bahwa ini dilepaskan oleh beberapa gerbang, melonjak keluar, terhubung bersama, akhirnya membentuk lautan kematian, melonjak di sana. Satu-satunya hal yang beruntung adalah beberapa gerbang melonjak dengan cairan musim semi yang ringan, berkilau dan penuh dengan kelembaban, menentang energi kematian. Segera setelah itu, semua orang mengerti. Mereka menghirup udara dingin, apakah ini rahasia di dalam tubuh? Tubuh manusia adalah salah satu keseimbangan, dunia juga dalam keseimbangan. Dengan kekuatan hidup, juga akan ada keheningan yang mematikan. Si Hao membuka laut reinkarnasi di dalam perutnya. Di dalamnya baik kehidupan maupun kematian. Sejumlah besar pintu bercampur menjadi satu, terhubung bersama, dihubungkan oleh terowongan seperti jembatan, memungkinkan mereka untuk bergabung dan terpisah. Di dalam perut Si Hao, yang disebut laut reinkarnasi berubah dengan kuat, semuanya berputar di kepalanya. Itu karena ketika semua gerbang di sini dibuka, tubuh manusia akan mengalami transformasi yang unik. Dapat dikatakan bahwa ini adalah jenis transformasi, lebih tepatnya, jenis kelahiran kembali, tetapi hanya di area ini. Langit berubah, bumi berubah, menjadi sangat berbeda. Energi abadi merasuki udara, menutupi wilayah ini, mengobati luka-lukanya. Yin dan yang berpadu, membentuk cakram dewa, hidup dan mati saling bergantung, membentuk diagram dao bawaan, menekan tempat ini, membentuk laut reinkarnasi seperti Taiji. Laut itu terbentuk dari energi kematian, reinkarnasi dari cakram kehidupan dewa. Mereka menyatu, membentuk diagram Dao. Hidup dan mati berputar bersama, hidup tak berujung, kematian beredar, membentuk keseimbangan. Apa itu? Bagaimana dia melakukannya? Banyak orang sangat terkejut. Mereka ingin menyelidiki misteri itu, benar-benar melihat laut reinkarnasi yang muncul di dunia ini untuk pertama kalinya, tetapi mereka sudah tidak bisa melakukannya.
Tempat itu tertutup oleh energi abadi, kabut kekacauan primal muncul, menutupinya. Selain itu, setelah tubuh dan perut si Hao yang rusak sembuh, dagingnya pulih, dengan cepat memulihkan tubuhnya. Apa sebenarnya yang ada di sana? Apa yang terjadi? Pada saat ini, bahkan Jin Zhan mengerutkan kening, menundukkan kepalanya dan berpikir. Kekuatan hidup anak muda ini benar-benar terlalu ulet. Mengapa dia masih belum mati, berhasil bertahan hidup lagi? Kakek Wangxi menggertakkan giginya, merasa ini tidak masuk akal. Huang berhasil melewatinya lagi dan lagi. Terlebih lagi, kali ini, ia tampaknya telah memperoleh manfaat yang luar biasa, membuatnya merasa tidak nyaman. Jika Huang benar-benar diizinkan untuk melanjutkan jalannya, maka hanya surga yang tahu seberapa jauh ia akan melangkah. Kakek Jin Zhan juga angkat bicara, berkata, saya hanya menolak untuk percaya bahwa ia benar-benar dapat membangun sistem sendiri. Siapa dia pikir dia, sehingga ia dapat melampaui semua orang sebelumnya? Kekuatan hidup anak muda ini benar-benar terlalu ulet. Mengapa dia masih belum mati, berhasil bertahan hidup lagi? Kakek Wangxi menggertakkan giginya, merasa ini tidak masuk akal. Huang berhasil melewatinya lagi dan lagi. Terlebih lagi, kali ini, ia tampaknya telah memperoleh manfaat yang luar biasa, membuatnya merasa tidak nyaman. Jika Huang benar-benar diizinkan untuk melanjutkan jalannya, maka hanya surga yang tahu seberapa jauh ia akan melangkah. Kakek Jin Zhan juga angkat bicara, berkata, saya hanya menolak untuk percaya bahwa ia benar-benar dapat membangun sistem sendiri. Siapa dia pikir dia, sehingga ia dapat melampaui semua orang sebelumnya? Mengapa energi kematian itu tidak menggerogotinya? Seseorang bertanya dengan bingung. Banyak orang mengerti bahwa jalan yang ditempuh si Hao terlalu menakutkan, mengungkap misteri terdalam tubuhnya, benar-benar melepaskan semua kekuatan dalam dagingnya. Bahkan energi kematian pun tidak terabaikan. Namun, ia meraih keseimbangan, membuat hidup dan mati hidup berdampingan. Selama konfrontasi yang sesungguhnya, seberapa besarkah kekuatan penghancur ini? Terlebih lagi, hidup dan mati saling berhubungan, sebuah siklus dan reinkarnasi. Lautan reinkarnasi itu menjadi tanah air, menjadi tanah permulaan. Di masa depan, orang bisa membayangkan bahwa tempat ini akan terus berkembang, menjadi sumber kekuatan ilahi. Baru saja, beberapa orang melihat gerbang yang tak terhitung jumlahnya terkonsentrasi di posisi si Hao, seolah-olah mereka telah terbentuk, terjalin menjadi satu tubuh yang lengkap, pasti menantang surga. Kekuatan semua gerbang lain di tubuhnya memiliki kekuatan ilahi yang diambil dari mereka, dan kemudian setelah diserap, dicampur bersama, dan dipusatkan, laut reinkarnasi ditakdirkan untuk menjadi tanah permulaan. Semakin mereka memikirkannya, semakin semua orang merasa ngeri. Huang membangun jalan yang mengerikan. Jika dia terus melanjutkan jalan ini, prestasinya akan tak terbayangkan. Ini masih awal, masih banyak misteri yang menunggu untuk diungkapnya, menunggu untuk disempurnakannya. Semua orang benar-benar ingin tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka sama sekali tidak dapat melihat melalui tempat itu. Mereka hanya melihat sekilas, tidak dapat memahami misteri dengan jelas pada tingkat yang lebih dalam. Selain itu, siapa yang berani membuka laut reinkarnasi seperti ini? Metode Huang terlalu kuat. Menciptakan dunia di perutnya, mampu hidup setelah melakukan ini dapat dianggap sebagai keajaiban, tidak ada orang lain yang mampu melakukan ini. Selain itu, dapatkah orang lain menggabungkan 10 lorong surgawi menjadi satu? Dia adalah yang pertama, tidak ada seorang pun sebelum dia yang mampu melakukan ini. Menggunakan ini sebagai fondasi, barulah terjadi ledakan, membangun laut reinkarnasi ini. Pemuda ras kaisar juga menonton, semuanya khawatir, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Itulah sebabnya tidak ada dari mereka yang mengambil tindakan, semuanya mengamati si Hao. Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar, semua jenis pemandangan yang menguntungkan muncul. Ada cahaya warna-warni samar yang meletus, pada akhirnya, cahaya abadi muncul dalam jumlah besar, menutupi langit dan bumi saat turun. Kemudian, suara pengorbanan ilahi dapat didengar, seolah-olah untuk menghibur orang-orang kuno, membuat semua mayat kuno yang muncul sebelumnya menghilang, kembali ke kuburan mereka. Selain itu, bintang-bintang besar menutupi langit, bergerak cepat. Ada semua jenis ukiran roh sejati Dao abadi yang muncul, naga bangkit, burung phoenix menangis, itu terlalu mencengangkan. Sementara itu, di tanah dan di kehampaan, tempat-tempat ini bahkan lebih dipenuhi dengan teratai dewa Dao Agung, menjadi berwarna emas murni. Ada banyak ramuan obat dan hal-hal lain, membuat tempat ini seperti tanah abadi. Pada saat yang sama, jembatan dewa turun dari kubah surgawi, seolah-olah mereka ingin membawa si Hao pergi dari tempat ini, membawanya kembali.
Semua makhluk tercengang, karena pemandangan yang tidak teratur muncul satu demi satu. Beberapa lusin di antaranya muncul dalam sekejap mata, membuat tempat ini cemerlang dan ilahi. Ini semuanya karena Si Hao mengambil langkah itu, membangun metode dan jalannya sendiri, memicu perubahan surgawi ini. Bunuh! Pemuda ras kaisar berteriak, mereka semua mengambil tindakan, tidak memberi Si Hao kesempatan lagi, ingin membunuhnya di sini. Saya juga menantikan ini, ingin mencobanya, lihat bagaimana pertempurannya sekarang. Kata Si Hao. Dia membangun laut reinkarnasi, setara dengan membangun fondasi Dao Agung lagi. Terlebih lagi, laut reinkarnasi didirikan dalam sekali jalan, hanya detailnya yang hilang, butuh waktu untuk memolesnya, kekuatan ilahi agung yang sebenarnya sudah dapat ditampilkan. Banyak gerbang semuanya dibuka dalam sekali jalan, kekuatannya tak terbayangkan. Bersama dengan jalan dan metode yang sekarang dia pahami, serta kultivasinya yang mendalam, kekuatan bertarungnya secara alami mengejutkan. Namun, sebelum mereka dapat mengambil tindakan lagi, perubahan yang mengejutkan terjadi. Di kubah surgawi di atas, di dalam cahaya petir, sesuatu jatuh, disertai dengan energi abadi, melepaskan cahaya abadi yang tidak dapat binasa. Sesuatu jatuh dari kubah surgawi, terlebih lagi cahaya luar biasa dan penuh keberuntungan yang dilepaskan dalam garis-garis tak berujung. Benda itu kabur dan penuh keberuntungan, seolah-olah harta surgawi telah jatuh ke dunia ini. Namun, ketika Si Hao melihat benda ini, seluruh tubuhnya menjadi dingin, menghasilkan lapisan bulu kuduk merinding. Dia pernah melihat benda ini sebelumnya. Ketika dia menghadapi kesengsaraan sebelumnya, dia sudah melihat benda ini, tetapi dia tidak pernah menyentuhnya, sebaliknya hanya melihatnya dari kejauhan. Sekarang, benda itu mendekatinya, bergegas ke arahnya. Tahap pembunuhan abadi. Platform Dao ini memiliki guillotine di atasnya. Itu tampak menguntungkan dari kejauhan, tetapi dari dekat, itu mengerikan, membuat seluruh tubuh seseorang menjadi dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jika benda ini muncul dan menargetkan seseorang, dapat dikatakan itu adalah kematian yang tak terelakkan, sulit bagi individu itu untuk bertahan hidup. Dikabarkan bahwa itu disiapkan untuk makhluk yang telah mencapai hal-hal yang menantang surga. Saya mengerti, Huang telah melangkah ke jalannya sendiri, dan sekarang, dia memicu tahap pembunuhan abadi yang legendaris. Seseorang berkata pelan. Bahkan dari jauh, semua orang masih merasakan tengkorak mereka mati rasa. Hal ini hanya muncul dalam catatan sejarah, bahkan lebih mengerikan daripada kesengsaraan petir. Begitu guillotine turun, itu akan mengirim seseorang ke akhirat. Semua orang tahu ini karena ada ukiran di buku tulang yang membicarakannya dengan jelas. Sekarang, mereka melihat hal yang nyata. Kesengsaraan surgawi masih memiliki jejak harapan untuk melewatinya, tetapi begitu hal ini muncul, itu hanya membuat seseorang putus asa. Hampir mustahil untuk bertahan hidup. Tentu saja, dari sudut pandang tertentu, itu juga kesengsaraan surgawi, ujian yang sangat sulit di dalamnya, melampaui alam kultivasi yang seharusnya dimiliki seseorang. Itu adalah sepotong kematian yang tak terelakkan. Ini, apakah tidak ada alasan surgawi yang tersisa? Apakah itu bahkan membiarkan seseorang hidup? Aku sialan. Cao Yusheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Setelah memikirkannya dengan saksama, semua orang tahu bahwa tahap pembunuhan abadi pasti muncul karena Si Hao melangkah di jalannya sendiri, menampilkan jenis sistem yang sama sekali berbeda. Itu karena efeknya terlalu besar, hanya jenis jejak yang menentang surga ini yang dapat memprovokasi tahap pembunuhan abadi. Dari sudut pandang tertentu, terlepas dari apakah Si Hao hidup hari ini atau tidak, dia pasti akan tercatat dalam sejarah, menjadi orang yang terkenal. Itu karena lupakan era besar ini, bahkan di era besar kuno abadi, berapa banyak orang yang dapat memicu tahap pembunuhan abadi? Kesengsaraan surgawi yang paling kuat sepanjang sejarah, dan kemudian bersama dengan tahap pembunuhan abadi, ini adalah kematian yang terjamin. Semua orang mendesah. Kesengsaraan surgawi kali ini melampaui penalaran normal, tidak ada cara untuk melewatinya sama sekali. Bagus sekali, dengan jenis bila kematian ini turun, maka ini adalah akhir dari semua masalah. Kita tidak perlu terus-menerus khawatir lagi. Kakek Jinzhan berkata dengan dingin pada dirinya sendiri. Dunia ini tidak adil. Mengapa ada begitu banyak kesulitan? Kelinci giok bulan berteriak, mengungkapkan ketidakpuasan dan ketidakadilan bagi Si Hao. Ini dengan sengaja menempatkan seseorang dalam kematian, tidak memberikan harapan apapun. Hidup! Semut bertanduk surgawi berteriak. Selain itu, dia melemparkan inti pedang abadi, mengembalikannya kepada Si Hao, ingin dia menggunakannya untuk melindungi dirinya sendiri.
Inilah yang diberikan Si Hao sebelum menghadapi kesengsaraan untuk menghindari inti pedang ini memicu semacam perubahan aneh. Sekarang, semut bertanduk surgawi mengembalikannya kepadanya. Si Hao mendesah. Dia menerima inti pedang itu, tetapi kemudian melemparkannya kembali, sambil berkata, jika aku tidak bisa kembali maka itu milikmu. Itu karena dia tahu bahwa inti pedang itu tidak akan membantunya dalam situasi ini. Ini adalah kesengsaraan surgawi, itu tidak dapat dihindari, tidak dapat dihindari. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk melewatinya, untuk bertahan. Pada saat ini, banyak orang berteriak, mentransmisikan suara, berbicara dengan Si Hao. Namun, dia mengabaikan mereka, seolah-olah dia benar-benar terisolasi dari dunia. Dia memikirkan tindakan balasan. Dia berpikir bahwa serangan gabungan dari ras kaisar sudah menjadi bencana pembunuhan yang hebat. Siapa yang mengira bahwa adegan yang paling mengerikan masih akan datang? Hong! Tahap pembunuhan abadi turun, sebenarnya langsung tiba di sini. Itu tidak jauh atau dekat, dengan sempurna menekan wilayah ini, mengunci semuanya. Platform Dao tidak sebesar itu, tetapi sederhana dan kuno, semua cahaya abadi tertahan, memperlihatkan tubuh aslinya yang berbintik-bintik. Itu tidak terlihat seperti dihasilkan oleh petir, tidak berbeda dari platform batu yang sebenarnya. Guillotine memiliki cahaya abadi yang terkendali. Itu sangat dalam, membawa jenis cahaya merah tua berdarah, seolah-olah meminum darah makhluk tertinggi, secara bawaan memiliki jenis niat membunuh. Pada saat ini, ras kaisar benar-benar bingung tentang apa yang harus dilakukan juga. Masih berdiri di sana, semuanya menatap panggung pembunuhan abadi. Setelah hening sejenak, di panggung pembunuhan abadi, Guillotine itu bergerak, melepaskan suara getaran logam yang membuat semua orang ketakutan, membuat semua pembudidaya menggigil dalam hati. Guillotine bergetar, dan kemudian di bawah suara logam berderak yang memekakan telinga, perlahan-lahan terbuka. Bilah merah tua itu muncul, terangkat tinggi, melepaskan niat membunuh. Suara ini terlalu menakutkan, logam berderak terdengar seolah-olah berasal dari neraka, membuat jiwa semua orang sedingin es, seolah-olah mereka jatuh ke jurang bawah tanah. Hong! Segera setelah itu, ketika guillotine merah tua itu diangkat cukup tinggi, seluruh bilah bersinar lagi, cahaya ilahi bahkan membuat matahari redup, energi abadi melonjak. Itu terlalu luar biasa. Ini bergerak, eksekusi dimulai. Seseorang berteriak kaget, ketakutan, merasa seolah-olah gelombang dingin melonjak dari punggungnya. Sesosok tubuh dibatasi di panggung pembunuhan abadi, segera dikurung. Kemudian, dengan suara kaca, bilah abadi itu jatuh, melepaskan cahaya abadi, memotong makhluk itu menjadi dua. Hong! Tiba-tiba terdengar suara guntur. Cahaya petir memenuhi langit, mengguncang tempat ini. Orang yang meninggal bukanlah Si Hao, tetapi salah satu pemuda ras kaisar. Ini tidak terduga, guillotine tidak dimulai dengan Si Hao, tetapi malah menyerang sosok-sosok yang dihasilkan oleh kesengsaraan surgawi. Ini melampaui harapan semua orang. Ras kaisar itu adalah bagian dari kesengsaraan surgawi sejak awal, jadi mengapa mereka dihancurkan sekarang? Kemudian, semua anak muda ras kaisar di sekitarnya dibatasi, dikurung di panggung pembunuhan abadi. Mereka semua mendapat giliran, akhir mereka mudah ditebak. Kepala-kepala berjatuhan satu demi satu pada saat ini, semua ras kaisar dipenggal kepalanya dengan guillotine. Ini bukan tempat biasa, ini adalah panggung pembunuhan abadi. Meskipun hanya kepala yang jatuh, pada kenyataannya, roh-roh primordial juga dihancurkan. Adegan ini membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk membalas, tidak bisa melawan sama sekali. Bagaimana seseorang bisa melawan ini? Itu karena panggung pembunuhan abadi terlalu kuat, jauh melampaui ranah kultivasi mereka, tidak pada tingkat yang sama besarnya, mati karena satu pukulan. Si Hao! Cao Yusheng berteriak, benar-benar khawatir, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak! Semut bertanduk surgawi dan kelinci giok bulan juga berteriak, karena sekarang giliran Si Hao. Dia dikurung oleh seberkas cahaya, tidak bisa bergerak lagi. Orang bisa melihat bahwa cahaya abadi itu seperti rantai, melilit tubuh Si Hao, mengikatnya, mengurungnya di panggung pembunuhan abadi itu, membawanya ke hadapan guillotine merah darah. Mengapa aku merasa hidup tiba-tiba menjadi jauh lebih mempesona? Kakek Wangxi berkata pelan, membawa senyum di wajahnya, merasa riang di dalam. Itu karena penampilan Si Hao terlalu menantang surga, membuatnya merasa sangat gelisah. Jika ini dibiarkan terus berlanjut, hanya surga yang tahu level seperti apa yang akan dicapai Huang. Saat ini,
Jika Huang meninggal di bawah tahap pembunuhan abadi, maka itu adalah hasil terbaik bagi keluarga Wang di belakangnya. Dia tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Si Hao berbaring di tahap pembunuhan abadi. Sementara itu, guillotine merah tua melepaskan cahaya yang menyilaukan, disertai kabut abadi. Kemudian, suara gerinda logam yang mengerikan terdengar, mulai turun dari atas. Tidak! Seseorang berteriak, tidak dapat menyaksikan ini. Namun, mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Peristiwa yang terjadi dalam kesengsaraan surgawi sulit diubah, orang luar tidak dapat memberikan bantuan. Mata semut bertanduk surgawi, kelinci kecil, dan Cao Yusheng semuanya langsung menjadi merah, melebar saat mereka menatap ke depan. Dapat melihat tahap pembunuhan abadi dalam hidup seseorang juga dapat dianggap sebagai hal yang beruntung. Kakek Jin Zhan membelai jenggotnya, tersenyum saat dia menyaksikan ini. Tentu saja, hanya sedikit orang yang bisa mendengarnya, atau dia pasti akan menimbulkan kemarahan publik. Hong! Cahaya abadi melesat keluar, darah memercik keluar. Semua orang melihat hamparan warna merah tua melintas melewati guillotine itu. Semua orang tahu bahwa guillotine hanya akan seperti ini ketika darah yang paling kuat dicicipi. Alasan mengapa warnanya merah tua justru karena semua yang dibunuhnya adalah kebanggaan surga yang tak tertandingi. Jangan! Kenapa seperti ini? Beberapa orang berteriak, termasuk para kultivator muda di dalam Imperial Pass, merasa sangat kasihan pada Si Hao. Mereka mengagumi yang kuat. Sejak mereka mengetahui bahwa Si Hao membunuh 10 raja sendirian di perbatasan Merah Agung, mereka sudah merasakan kekaguman yang luar biasa. Sementara itu, belum lama ini, mereka melihat Si Hao menyerbu melalui 9 langit 10 bumi, pada akhirnya bertempur dalam pertempuran berdarah melawan Ras Kaisar, menghadapi mereka, dan kemudian melangkah di jalannya sendiri, membuat mereka merasa lebih hormat. Sekarang, ketika mereka melihatnya mati, semua pikiran mereka gemetar, benar-benar tidak ingin melihat hal seperti ini terjadi. Dia akhirnya mati. Sudah saatnya semuanya berakhir. Kata kakek Wangxi. Di panggung pembunuhan abadi, cahaya abadi menjadi terkendali, pancaran darah menghilang. Panggung kuno itu berbintik-bintik dengan warna, guillotine kembali ke warna merah gelap, tidak lagi bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Mereka sekarang bisa melihat semuanya dengan jelas. Semua orang melihat ke depan. Tidak. Si Hao. Sekarang bisakah kau mati? Huang. Kelinci giok bulan, semut bertanduk surgawi, dan yang lainnya meraung dengan marah, dipenuhi dengan keengganan dan kesedihan. Di panggung pembunuhan abadi, ada mayat yang tersisa, terpenggal di leher. Kepala manusia terpenggal, darah membawa cahaya keemasan muda, sangat mencolok, benar-benar pemandangan yang mengkhawatirkan. Huang meninggal begitu saja. Semua orang merasa ini tidak nyata, seolah-olah itu adalah mimpi atau ilusi. Seseorang harus memahami bahwa dia mencapai puncak hidupnya, tetapi dia tidak memandang rendah semua orang, tidak pernah benar-benar bersaing dengan Ras Kaisar, namun dia meninggal begitu saja. Panggung pembunuhan abadi, siapa yang bisa melewati hal seperti itu? Tuo Guyulong berkata sambil mendesah. Pemilik kereta perang 5 roh, 4 Phoenix keluarga Wei, dan yang lainnya juga menghela napas ringan, tidak mengatakan apa-apa. Hehe. Orang-orang keluarga Wang tertawa dingin secara diam-diam. Orang-orang keluarga Jin juga memperlihatkan senyum tipis, sekarang benar-benar santai. Peng! Tiba-tiba, di panggung pembunuhan abadi, mayat tanpa kepala itu berdiri, terlebih lagi mengangkat kepalanya sendiri, membawanya ke lehernya. Sementara itu, darah esensi di tanah mengalir terbalik, kembali ke tubuh. Ah, apa yang terjadi? Ya Tuhan, Huang, dia tidak mati. Dia benar-benar berhasil melewatinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia melakukannya? Beberapa orang berteriak kaget. Huang benar-benar mampu melewati guillotine itu, tidak menghancurkan roh primordialnya, masih memiliki kehidupan, masih hidup. Semua orang tidak percaya. Mereka tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan hidup. Huang berdiri. Dia masih hidup, tangannya menopang kepalanya yang meneteskan darah, meletakkannya di lehernya. Energi esensi mengalir ke segala arah, cahaya warna-warni ilahi tak berujung. Luka di lehernya menghilang, sembuh dengan cepat, warna kembali ke wajahnya yang pucat juga, ekspresi berangsur-angsur kembali ke matanya juga. Ini sangat aneh. Dia jelas sudah mati, tetapi dia memulihkan vitalitasnya lagi.
Orang harus ingat bahwa tahap pembunuhan abadi tidak hanya memutuskan tubuh fisik, tetapi juga menghancurkan roh primordial, tidak memberi makhluk kesempatan untuk hidup. Namun sekarang, Xi Hao jelas tidak terluka, seolah-olah hanya tubuhnya yang terpotong, jiwanya masih ada di sana. Darah esensi mengalir secara terbalik, sepenuhnya memasuki tubuhnya melalui pori-porinya, kembali ke tubuhnya, memungkinkannya untuk pulih. Segera setelah itu, Xi Hao dalam semangat yang luar biasa, tidak lagi putus asa, berkembang dengan vitalitas lagi, sampai-sampai bahkan luka hitam hangus karena disambar petir mulai sembuh. Aku menolak untuk mempercayainya. Kakek Wangxi menggertakkan giginya, tidak dapat menerima hasil ini. Setelah melewati kesengsaraan, Xi Hao menunjukkan potensinya yang tak terbatas. Bagi keluarga Wang, ini tidak dapat ditoleransi. Begitu dia tiba di puncak Dao Agung, pasti akan ada bencana besar. Raut wajah kakek Jin Zhan dingin, dia juga tidak dapat menerima hasil ini. Keluarga Jin dan keluarga Wang sudah terhubung oleh pernikahan, dan mereka sudah menentang Huang beberapa kali. Mereka tidak ingin melihat hasil ini. Ini terlalu hebat, haha, dia benar-benar berhasil, hidup. Cao Yusheng tertawa terbahak-bahak. Di tempat ini, kelinci giok bulan dan semut bertanduk surgawi juga sangat senang dan bersemangat. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka harus mengumpulkan mayat Xi Hao, tidak menyangka dia akan berhasil melewati bencana ini. Yang lain juga berseru dengan heran, semuanya terguncang di dalam. Ini adalah keajaiban, dan mereka melihatnya sendiri. Bahkan pemilik kereta perang 5 roh Qi Hong tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas ringan. Huang benar-benar hebat, bahkan mampu bertahan hidup melewati tahap pembunuhan abadi. Ini adalah sesuatu yang benar-benar jarang terlihat sepanjang masa, layak menjadi seseorang dengan bakat surgawi. Pewaris keluarga umur panjang Tua Guyulong juga berkata, dia benar-benar membuat orang lain kagum, benar-benar mampu menentang kematian dan tetap hidup. Metode macam apa yang dia gunakan? 4 Phoenix keluarga Wei juga bingung. Setelah mengalami tahap pembunuhan abadi, siapa yang bisa hidup? Apakah ada contoh yang berhasil dalam sejarah? Mereka tidak tahu. Bagaimana Huang melakukan ini? Tempat ini dipenuhi dengan kegaduhan, banyak orang membicarakannya sendiri-sendiri. Mereka semua ingin tahu bagaimana Huang bisa hidup kembali. Di panggung pembunuhan abadi, Xi Hao berdiri di sana tanpa bergerak, tubuhnya sedikit bersinar. Dia membuka telapak tangannya, melihat jejak Dao itu, tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, transformasinya juga tidak berakhir, masih berlangsung. Yi, cepat dan lihat, 3 bunga Dao besar muncul di kepalanya, ada makhluk di salah satunya. Semua orang berteriak kaget, menemukan perubahannya. Saat itu, ketika Xi Hao berada di alam Dewa Surgawi, dia sudah mencapai ini, menghasilkan 3 bunga Dao besar di atas kepalanya. Ini mencari makna Dao ke-1, 1 ke-2, 2 ke-3, 3 ke semua kehidupan. Ini terutama terjadi ketika, setelah satu kuncup bunga Dao besar mekar, ada makhluk yang duduk di dalamnya, terbungkus dalam energi kacau, tenggelam di bawah kabut abadi. Biasanya tidak bisa dilihat. Hanya Xi Hao sendiri yang sebelumnya melihat bahwa itu jelas identik dengan dirinya. Terlebih lagi, makhluk itu sangat istimewa, tidak pernah berbicara atau bergerak, seolah-olah ia duduk di masa lalu, berada di hadapan generasi yang tak terbatas, bukan di dunia saat ini. Makhluk itu sangat aneh, sangat acuh tak acuh. Setelah bertahun-tahun, Xi Hao masih belum pernah menelitinya sepenuhnya, juga tidak memperoleh kekuatan tempur darinya. Terlebih lagi, belum lama ini ketika ia mengolah kitab suci Dao abadi, ia menemukan bahwa kultivasinya sebelumnya seperti Dukwe tanpa akar. Energi abadinya berevolusi lebih dulu, tetapi tidak pernah berakar di tubuhnya. Itulah sebabnya ia menyebarkan 3 untai energi abadi, membuatnya berakar di dagingnya, organ dalam, dan tulangnya, terlahir kembali, membuatnya tumbuh. Makhluk ini juga menghilang, namun, Xi Hao tahu bahwa prestasi Dao ini tidak menghilang, melainkan masih berada di sudut tubuhnya. Kali ini, demi hidup, ia menggunakan semua jenis metode, dari metode kehidupan Dewa Willow yang hebat, hingga mempercayakan roh primordialnya kepadanya, bahkan menggunakan kekuatan hidup laut reinkarnasi dan hal-hal lainnya. Namun, pada akhirnya, dia menemukan bahwa semua itu tidak berguna, semuanya tidak efektif. Di tahap pembunuhan abadi, dia masih menderita pukulan, Guillotine merah tua langsung memotong lehernya, menghilangkan kepalanya. Pada saat itu, Xi Hao menghela napas. Setelah mengalami tahap pembunuhan abadi, dia masih akan mati, kehidupan ini berakhir di sini. Hanya saja, pada akhirnya, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Buah Dao,
yang belum pernah dia gerakkan, makhluk yang sebelumnya duduk di bunga dao besar itu muncul dengan sendirinya. Pada saat yang genting, makhluk itu bergegas dari tempat tinggalnya sementara di lautan reinkarnasi, memasuki kepalanya, menyatu dengan roh primordialnya, melawan cahaya merah gelap Guillotine. Awalnya, warna darah merah gelap pasti akan menghancurkan jiwanya, tetapi sekarang terhenti. Pada saat ini, Si Hao menemukan bahwa makhluk misterius itu mati menggantikannya, hendak berpencar dan menghilang. Pada saat itu, dia merasakan kehilangan, ingin berteriak untuk menghentikannya, tetapi dia tidak berdaya, tidak dapat ikut campur. Dia tahu bahwa arti penting buah dao ini terhadap kultivasinya sangat besar dan tidak dapat hilang. Sekarang setelah mati menggantikannya, dia merasa sangat buruk, tidak dapat menerima ini. Pada akhirnya, dia hidup, tidak sekarat. Namun, pada saat terakhir, dia melihat jejak terbang ke arah makhluk itu, membuat sosok yang awalnya hendak berpencar ini juga stabil, melawan cahaya eksekusi dan hidup. Sekarang, dia sepenuhnya hidup kembali. Si Hao berdiri di panggung, mengangkat kepalanya ke arah bunga-bunga dao besar yang berkumpul lagi, serta makhluk yang duduk di atasnya, mengamatinya dengan saksama. Kemudian, dia melihat ke arah telapak tangan kanannya sendiri. Benar-benar ada jejak yang hilang, sekarang hanya tersisa 4. Pengalaman aneh masa lalu Si Hao yang seperti reinkarnasi meninggalkan 5 jejak reinkarnasi legendaris di telapak tangannya. Yang terbaru diperoleh dari Gunung Abadi. Pada saat itu, dia pergi untuk menerima kitab suci abadi. Hal-hal yang dia lihat mengerikan dan berwarna-warni, apa yang dia alami sangat mengerikan. Dia bertempur dalam pertempuran berdarah dengan musuh, berakhir dengan kehancuran bersama. Pada saat itu, jejak reinkarnasi kelima muncul di telapak tangannya. Pada saat ini, sebuah jejak menghilang dari telapak tangannya, sekarang hanya tersisa 4. Sementara itu, makhluk di bunga dao besar, meskipun ditutupi oleh kekacauan primal dan kabut abadi, Si Hao masih dapat melihat dengan jelas bahwa sekarang ada 1. Namun, itu berbeda darinya, terukir di permukaan tubuh, tetapi bahkan sangat istimewa. Jejak itu seperti belenggu, seperti cincin logam, mengikat tubuhnya, mencegahnya bergerak, membatasi dan menekannya. Ini membuat Si Hao tercengang, terguncang dalam hati. Sampai sekarang, dia masih belum tahu kemampuan makhluk ini, dia juga tidak mengerti apa kegunaan jejak reinkarnasi itu. Sekarang, dia akhirnya melihat beberapa petunjuk. Makhluk itu menerima kematian menggantikannya, tetapi jejak itu mencegahnya menyebar. Sekarang, keduanya saling bergantung, jejak itu menundukkan makhluk itu, memastikan bahwa makhluk itu tidak memudar, tetap ada. Bahkan setelah waktu yang lama berlalu, Si Hao masih tidak mengatakan apa-apa. Ekspresinya terus berubah. Dia berpikir sendiri. Masalah ini sangat aneh. Hong. Tahap pembunuhan abadi tersebar, berubah menjadi hamparan cahaya petir dan kemudian menyebar, meninggalkan Si Hao sendirian. Itu disertai dengan cahaya petir bersama dengan cahaya kesengsaraan surgawi yang mengerikan. Pada tahap ini, sudah sulit bagi cahaya petir untuk melukainya. Setelah membantai jalannya dari 9 surga 10 bumi, mengalami banyak situasi hampir mati, dia sudah cukup menderita. Kesengsaraan surgawi dengan demikian berakhir. Seseorang bisa samar-samar melihat kolam yang tidak jelas di kubah surgawi di atas. Beberapa tetes cairan berkilau jatuh ke bawah. Si Hao mengangkat kepalanya. Cairan itu harum, menyegarkan pikiran. Dia menerimanya dengan tangannya, membawanya ke mulutnya. Seluruh tubuhnya segera meletus dengan cemerlang. Semua orang tercengang, kolam yang tidak jelas itu terus-menerus melepaskan cairan ke bawah, jatuh ke arahnya. Mata Si Hao berkedip-kedip dengan cahaya. Dia tidak terburu-buru mengambilnya sekarang, malah duduk, membiarkan cairan itu jatuh. Dia membuka mulutnya, menelannya dalam suapan besar. Saat ini, tubuhnya sangat cemerlang, sangat mengejutkan. Semua lukanya menghilang. Bahkan tulang-tulangnya yang patah segera terbentuk kembali, muncul kembali. Cairan kesengsaraan petir, ini adalah keberuntungan alami yang luar biasa. Banyak orang berteriak kaget, wajah mereka penuh dengan rasa iri. Ini adalah cairan tertinggi yang legendaris, ketika seseorang meminumnya, itu akan membawa manfaat yang luar biasa bagi tubuh. Ini terutama berlaku untuk jenis kesengsaraan petir ini, yang paling kuat dalam seluruh sejarah. Cairan kesengsaraan petir yang muncul akan lebih mencengangkan. Bagi generasi muda, ini adalah keberuntungan alami yang mengejutkan dunia. Sementara itu sekarang, cairan mengalir keluar dari kolam petir begitu saja, terus-menerus jatuh, memasuki mulut Si Hao. Itu terlalu mengejutkan.
Meskipun kelinci giok bulan itu murni dan cantik, saat ini, dia tidak peduli dengan penampilan, menyeka mulutnya, karena air liurnya akan mengalir keluar. Saat kau kembali, undang aku untuk minum. Cao Yusheng berteriak lebih keras lagi. Di kejauhan, ada lebih banyak orang yang matanya memerah, benar-benar berharap mereka bisa berada di tempatnya, mengambil ini untuk diri mereka sendiri. Kakek Jinzhan dan yang lainnya termasuk di antara mereka, ekspresi mereka pucat. Mereka menatap ke depan, mata mereka merah padam, tidak mau menerima ini. Huang tidak hanya tidak mati, dia mungkin masih berubah karena cairan ini menjadi lebih kuat. Aku menolak untuk mempercayai ini. Mengapa masih belum ada jawaban? Kakek Wangxi berkata pada dirinya sendiri. Dia mengepalkan telapak tangannya yang kering, niat membunuh samar-samar terlihat di matanya. Tanpa suara, lengan bajunya bergerak, sebuah benda muncul, datang melalui kekosongan, tidak ada yang memperhatikan apapun. Ada sesuatu yang dikirim. Kakek Wangxi tertawa keras, dan kemudian berkata dengan suara dingin, Yi Huang, aku akan membuatmu mengerti apa yang disebut membunuh seseorang tanpa jejak. Aku akan melumpuhkanmu, menghancurkan buah Dao Emyu. Menentang Si Hao, mereka tidak bisa mentolerirnya bangkit. 5 naga keluarga Wang dibuang ke Imperial Pass justru karena Si Hao. Ini adalah dendam yang besar. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, mereka tidak bisa pergi dan akan berakhir mati di sini. Itulah sebabnya orang-orang keluarga Wang di Imperial Pass membenci Si Hao. Kebencian yang mereka rasakan bahkan lebih kuat daripada mereka yang ada di 9 surga. Setelah Si Hao melewati kesengsaraan, hal pertama yang dilakukan kakek Wangxi adalah menghubungi orang-orang penting dari Imperial Pass. Bahkan 5 naga yang hidup dari zaman kuno mengetahui hal ini. Kakek Wangxi mengayunkan lengan bajunya, memeriksanya dengan saksama. Itu adalah kotak batu. Di dalamnya ada beberapa karakter kecil yang membuatnya terguncang dalam hati, sangat terkejut. Ini adalah benda suci yang dianugerahkan oleh Wangda, benda yang tak terbayangkan, di dalamnya ada makhluk. Surga, benar-benar ada hal seperti ini di dunia, memiliki makhluk seperti ini? Kakek Wangxi gemetar, merasakan gelombang ketakutan. Segera setelah itu, dia menjadi sangat gembira. Bagaimanapun, benda ini akan digunakan untuk membunuh Si Hao. Jadi dia tidak perlu khawatir tentang keselamatannya sendiri. Selain itu, jika dibudidayakan dengan benar dan digunakan dengan baik, itu akan menjadi sesuatu yang dapat diandalkan keluarga Wang, menjadi pelayan yang tak tertandingi. Hanya saja, sulit baginya untuk tidak tergerak. Jari-jarinya bahkan gemetar, karena benda ini terlalu langka, jarang terlihat. Saudara Dao, apa yang terjadi padamu? Jinzhan bertanya. Itu karena dia melihat tangan pihak lain sedikit gemetar, lengan bajunya bergerak. Batuk, tidak apa-apa, hanya saja Huang mungkin lumpuh, jadi aku merasa senang dalam hati. Kakek Wangxi tidak menyembunyikan kegembiraan seperti ini, senyum muncul di wajahnya. Itu karena apa yang dia pegang di tangannya dapat mengganggu kesengsaraan surgawi, efeknya luar biasa, mampu mengganggu Dao Si Hao. Kesengsaraan surgawi ini masih belum selesai. Meskipun sudah hampir selesai, 9 langit 10 bumi masih belum menghilang. Jika benda ini dirilis, kemungkinan besar akan ada perubahan yang sangat mengejutkan. Kakek Wangxi tersenyum, merasa sangat bahagia. Semua kerutan di wajahnya bahkan terbuka. Roh petir, ini adalah sesuatu dari legenda, hampir tidak pernah terlihat sebelumnya. Dia tidak pernah mengira itu benar-benar ada. Namun, kotak batu yang baru saja diperoleh kakek Wangxi memiliki sebuah kata kecil yang tertulis di atasnya. Di dalamnya tepatnya adalah roh petir. Dikabarkan bahwa itu lahir dalam kesengsaraan petir, asal-usulnya sangat mengejutkan, mampu melahap cahaya petir, sampai-sampai bahkan dapat menelan kesengsaraan surgawi. Itulah sebabnya tidak ada yang percaya ada hal semacam ini. Itulah yang disebut ketika sesuatu mencapai titik ekstrim, mereka hanya bisa bergerak ke arah yang berlawanan. Begitu makhluk hidup berkembang, mereka pasti akan menjadi tangguh, secara alami tidak takut petir, sampai-sampai mereka bahkan bisa menggunakannya sebagai makanan. Dari dulu hingga sekarang, lupakan saja makhluk biasa yang tidak percaya bahwa makhluk jenis ini ada. Bahkan makhluk tertinggi sejati tidak akan mempercayainya, karena ini tidak masuk akal. Apa itu kesengsaraan surgawi? Itu adalah kekuatan surga, jumlah waktu keberadaannya singkat. Bagaimana mungkin sejenis makhluk bisa diproduksi dalam waktu sesingkat itu? Itu tidak sesuai dengan penalaran normal. Namun, kakek Wangxi sekarang mendapatkannya. Dia percaya bahwa Wangda tidak akan berbicara tanpa berpikir, tidak mungkin ada kesalahan. Bagaimana mungkin leluhur setingkat itu menarik kembali kata-katanya? Ini adalah naga pertama keluarga Wang.
Kakek Wang Qi mengingat sebuah legenda, sesuatu yang berhubungan dengan Wang Da. Di masa lalu, Wang Da melakukan perjalanan ke seluruh dunia, sebelumnya memasuki dunia rahasia yang tertutup rapat, sebuah gua dari era besar terakhir. Dia hampir mati di sana. Wang Abadi akhirnya terkejut, menyelamatkannya hanya setelah menggunakan tombak perang abadi. Dikabarkan bahwa tempat itu memiliki cahaya petir, kilat tak berujung. Mungkinkah roh penerangan ini dibawa keluar dari tempat itu? Menurut beberapa hal yang tercatat dalam buku tulang, jenis keberadaan ini harus dilahirkan dalam kilat, karena itulah makanannya. Kalau tidak, ia akan mati. Hehe, kami hanya menunggumu untuk menuju kehidupan berikutnya sekarang. Mata kakek Wang Qi sangat ganas saat menatap ke depan. Di 9 surga di atas, Si Hao duduk dengan kaki disilangkan, seluruh tubuhnya melonjak dengan cahaya. Dia meminum cairan kesengsaraan petir yang jatuh, memperoleh manfaat yang luar biasa. Orang bisa melihat bahwa dia melepaskan kulit lamanya, kulit baru seperti batu giok halus. Selain itu, bahkan rambutnya pun rontok, rambut yang baru tumbuh menjadi hitam dan berkilau. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan cahaya samar, seolah-olah dia bermandikan cincin ilahi. Saat ini, cahaya petir tidak dapat melukainya, seolah-olah dia memiliki tubuh emas yang abadi. Si Hao menatap kolam kesengsaraan petir di langit. Kolam itu tidak jelas dan juga sangat jauh. Dia merencanakan dalam hati, menunggu waktu yang tepat untuk bergegas dan merebutnya sepenuhnya. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah kesengsaraan surgawi ini agak aneh, seolah-olah masih belum selesai, namun kolam petir itu menuangkan cairan dengan sendirinya, memberinya keberuntungan alami. Ada sesuatu yang tidak beres. Ada surga di balik surga, ternyata ini bukan hanya pepatah, tapi benar. Tiba-tiba, Si Hao menyipitkan matanya, menyadari sesuatu di dalam hatinya. Dia akhirnya menyadari bahwa di 9 surga di atas, di luar cahaya petir, di antara awan, ada surga yang sangat tidak jelas. Dia tidak bisa melihatnya bahkan ketika dia membuka mata surgawinya. Namun, tidak ada bahaya di sana, tidak perlu bertarung dengan intens. 2 kolam petir, ini benar-benar pertama kalinya aku melihat hal seperti itu. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, segera memahami apa yang sedang terjadi. Dia melihat bahwa ada kolam petir kecil di atas surga ke-10, ukurannya kurang dari 1 kaki persegi, di dalamnya kekacauan primal dan energi abadi. Itu menutupi semua yang ada di dalamnya. Kolam petir 9 surga sesuai dengan ini, di bawahnya, itu hanya bisa dianggap sebagai kolam sekunder. Lapisan ke-9 dari hal-hal surga jelas tidak sebagus lapisan ke-10. Itu ingin menipuku, membuatku pergi, terus bermimpi. Si Hao mencibir. Jika dia tidak memikirkannya dengan saksama, mendeteksi bahwa ada surga ke-10, dia pasti akan merasa puas dan pergi setelah menjarah kolam sekunder. Aku mengerti, cairan kesengsaraan petir surga ke-9 telah diencerkan, seharusnya menetes turun dari surga ke-10. Si Hao melihat keberadaan mereka, satu di bawah yang lain, jadi dia membuat spekulasi ini. Kesengsaraan petir masih belum berakhir, jadi kolam petir tidak akan menghilang. Si Hao tidak merasa khawatir sedikit pun. Dia ingin merebut kedua kolam ini. Dia bangkit, melesat ke langit, segera muncul di depan kolam sekunder. Ini memicu teriakan peringatan, semua orang terkejut. Itu karena Si Hao langsung duduk, menggunakan jenis cairan berharga ini untuk membersihkan tubuhnya, tidak minum dan menikmatinya seperti sebelumnya. Karena dia tahu bahwa masih ada cairan kesengsaraan petir yang lebih baik, dia tentu saja tidak pelit dengan ini, menggunakannya untuk membersihkan tubuhnya. Benar saja, kolam ini tidak menolaknya, membuktikan bahwa masih ada keberuntungan alami yang luar biasa. Pada saat ini, Si Hao dihadapkan dengan sebuah pilihan. Bagian paling berbahaya dari kesengsaraan petir telah berlalu, karena sekarang saatnya untuk merasakan manfaatnya. Haruskah dia melangkah lebih jauh atau menggabungkan semuanya terlebih dahulu? Setelah melewati kesengsaraan ini, dia sudah dapat memilih untuk menerobos dan memasuki alam pemisah diri. Pada usia ini, alam kultivasi ini, jika berita itu keluar, itu pasti akan mengejutkan bahkan yang sudah mati, benar-benar mengguncang masa lalu dan masa kini, belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada seorang pun seusianya yang telah memasuki alam pemisah diri, telah mencapai puncak dao bela diri pada usia 20 tahun. Ini sangat jarang terlihat, paling tidak, di era yang hebat ini, tidak ada seorang pun yang lebih muda darinya yang telah mencapainya. Bahkan Si Hao sendiri merasa seperti dia menerobos terlalu cepat. Demi memasuki Void Dao Realm, dia menggunakan tubuhnya sebagai benih, berkultivasi dalam pengasingan selama 3 tahun,
baru setahun berlalu sejak saat itu. Sekarang, dia akan menerobos lagi. Ini benar-benar membuat orang lain terdiam. Selama tahun terakhir ini, dia bertarung, tetapi tidak terlalu banyak. Dia belum cukup mengasah dirinya sendiri. Itu karena dia menghabiskan tahun terakhir dalam pengasingan dan juga untuk datang ke kota Kaisar. Seperti banyak anak muda lainnya, mereka semua dikelompokkan bersama oleh beberapa orang eksentrik, berceramah di Tanah Suci, berbicara tentang rahasia perbatasan sunyi dan hal-hal lainnya. Ini terlalu cepat. Xi Hao berkata pada dirinya sendiri. Jika dia mau, dia bisa mengambil langkah sekarang, segera menjadi seorang kultivator hebat alam pemisah diri. Ketika dia memikirkannya dengan saksama, dia lebih bersedia untuk sedikit tenang. Itu karena dia baru mengolah kitab suci Dao Abadi selama 1 tahun, selalu menyesuaikan tubuhnya, membuat 3 unta energi abadi benar-benar berakar di tubuhnya. Jika dia tergesa-gesa menerobos sekarang, itu tampak agak tidak stabil. Aku akan menunggu dan melihat apakah seseorang memaksaku. Jika lingkungan pertempuran tidak terlalu buruk, aku lebih suka memperkuat fondasi Daoku terlebih dahulu. Apapun itu, aku dapat dengan mudah menerobos. Xi Hao sampai pada keputusan ini. Dia berada di dalam kolam petir, mengoperasikan kitab suci Dao Abadi, menggunakan keberuntungan alami di sini untuk memurnikan dirinya, memelihara 3 unta energi abadi di dalam tubuhnya. Pada saat ini, dia menyebarkan 3 bunga Dao besar lagi. Sementara itu, makhluk misterius itu juga tertidur di dalam tubuhnya lagi, berdiam di laut reinkarnasi. Setelah energi abadi tersebar, ia mendistribusikan dirinya ke setiap inci tubuh Xi Hao, sumsum tulangnya, dan organ-organ dalamnya, bercampur dengan tubuhnya, saling memelihara. Hong! Ketika kitab suci Dao Abadi beroperasi, tubuhnya seperti lubang tanpa dasar, menyerap cairan kesengsaraan petir, memelihara energi abadi, memperkuat dirinya, memasuki jenis keadaan yang sangat seimbang. Tiba-tiba, laut reinkarnasinya bersinar, juga bergerak. Roda takdir di dalam laut reinkarnasi melahap cairan kesengsaraan petir, karena itu melambangkan kehidupan baru, keduanya saling berdekatan. Terlebih lagi, tepat pada saat ini, laut reinkarnasi juga mengalami perubahan, benar-benar melahap cahaya petir, menyerap kekuatan penghancur. Jenis perubahan ini terlalu mengejutkan. Petir besar dan hal-hal lain benar-benar menjadi makanan baginya. Tubuh Xi Hao gemetar, dia akhirnya mengerti betapa luar biasanya jalannya ini. Hanya jalannya sendiri yang paling kuat. Dia menguasai beberapa metode kultivasi, memiliki kitab suci kuno yang berharga, teks tulang metode dunia saat ini, dan lainnya, jumlah kemampuan ilahi yang mengejutkan dunia juga tidak sedikit, tetapi semuanya tetap dibangun oleh orang lain. Selalu ada semacam pepatah, bahwa hanya milik diri sendiri yang terkuat. Dia membangun jalannya sendiri, sekarang memperoleh verifikasi yang paling nyata. Ini adalah jalan Dao Agung yang hanya miliknya sendiri, yang mampu membawanya ke puncak. Pada saat ini, laut reinkarnasi melahap cahaya petir dan cairan kesengsaraan petir, berevolusi di perut Xi Hao. Suara seperti kitab suci yang agung dilepaskan. Seluruh tubuh Xi Hao beresonansi, energi abadi melonjak melalui daging dan sumsum tulangnya. Itu karena jenis cahaya lembut saat ini sedang dilepaskan dari 2 kutub ekstrim laut reinkarnasi kehidupan dan kematian, dilepaskan oleh laut reinkarnasi untuk menyehatkan tubuh setelah menyelesaikan penyerapan. Energi abadi berakar, tumbuh di dalam sumsum tulang dan organ dalamnya. Jenis perasaan ini sangat nyata, dia bisa dengan jelas merasakan semuanya sekarang. Orang bisa melihat seberapa cepat ini terjadi, atau bagaimana bisa seperti ini? Xi Hao dipenuhi dengan kegembiraan, ini adalah jenis keuntungan yang luar biasa. Sosoknya mantap saat dia duduk di sana, melahap kesengsaraan petir, menyerap cairan berharga di kolam, memperkuat dirinya sendiri. Cahaya petir ditarik, membuat kesengsaraan surgawi terus-menerus runtuh. Namun, mereka tidak dapat melukainya, malah membantunya berevolusi. Xi Hao memejamkan mata, membenamkan dirinya di dalam, tidak bergerak, seolah-olah dia memasuki keadaan pemahaman Dao yang dalam. Di kejauhan, kakek Wangxi tercengang, dan kemudian dia terkejut dan marah. Bahkan orang luar dapat merasakan jenis transformasi ini, dengan jelas merasakan bahwa dia menjadi lebih kuat, memperoleh manfaat yang luar biasa. Ini saatnya. Saat kamu dalam pengasingan, pikiran menjelajahi kekosongan yang besar, hidupmu akan diambil. Dia menggertakkan giginya karena marah. Suara ringan terdengar. Dia membuka kotak batu, melepaskan 3 makhluk. Pada saat itu, kekosongan di sini terdistorsi, dan kemudian kembali normal lagi. Ada 3 roh petir, semuanya sepanjang sumpit, tampak seperti ular,
tubuh yang mengalir dengan cahaya petir. Satu berwarna putih keperakan, satu emas, satu merah tua. Sementara tidak ada yang memperhatikan apapun, mereka merobek kekosongan, memasuki petir. Kemudian, mereka langsung menuju Si Hao. Yang merah tua adalah yang paling buas. Ketika melihat kolam petir di petir, matanya berkembang dengan cahaya, berubah menjadi seberkas petir berwarna darah, menuju ke arah itu. Ia ingin membunuh Si Hao, merebut keberuntungan alaminya, menjadi orang pertama yang bergerak agresif. Namun, saat ia mendekat, hamparan petir menyambar, semuanya meledakkan tubuhnya, percikan api berterbangan ke segala arah. Si Hao tiba-tiba membuka matanya, menatap ke arah itu. Ia sudah waspada, hanya saja, ia masih ragu. Ada makhluk dalam kesengsaraan surgawi yang bisa diam-diam bergerak maju dan mengganggu? Sekarang, ia melihat reptil berwarna darah, membuatnya sangat terkejut. Kau ingin menyakitiku? Masalah ini belum selesai. Si Hao marah. Ini terlalu kejam. Pada saat yang genting, seseorang ingin menghancurkan buah daunnya, melumpuhkannya, tidak ada yang lebih membenci dari ini. Jika kita tinjau kembali roh petir, mereka seperti cacing, panjangnya seperti sumpit. Jika tidak diperiksa dengan saksama, mereka seperti ular. Yang mendekat berwarna merah tua, seluruh tubuhnya seperti terbuat dari darah abadi, memberikan perasaan dingin dan keras. Si Hao tidak mengenali makhluk jenis ini, tetapi dia merasa bahwa serangga ini sangat berbahaya, tidak normal. Kalau tidak, ketika kesengsaraan surgawi menghantam tubuhnya, ia akan langsung hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin ia masih menatapnya dengan dingin? Ini adalah makhluk yang sangat menakutkan. Kau benar-benar berani melakukan ini. Napas Si Hao terengah-engah, dalam hati terkejut dan marah. Ini terlalu menyeramkan. Makhluk aneh muncul ketika ia melewati kesengsaraan, ingin menyakitinya, itu benar-benar menyeramkan. Lautan petir melonjak, petir menyambar beruntun demi beruntun. Suara-suara di sini memekakan telinga. Orang normal tidak dapat melihatnya sama sekali, tidak dapat melihat situasi di dekat kolam petir. Itu karena tempat ini penuh dengan busur listrik. Sangat menyilaukan, orang akan merasakan sakit yang menyengat bahkan jika mata surgawi digunakan. Namun, ini tidak menghentikan mereka untuk menyadari bahwa sesuatu telah terjadi, bahwa ada masalah dengan Si Hao. Apa yang terjadi? Huang tampaknya marah. Semua orang terkejut. Alasan utamanya adalah bahwa roh petir itu terlalu kecil, dan itu seperti seberkas petir merah itu sendiri. Tidak mudah untuk mendeteksinya saat bergerak. Saat ini, itu seperti seekor ular, mengangkat kepalanya, membuka mulutnya, memperlihatkan gigi-gigi tajam. Petir menyambar melalui matanya, langsung menelan petir itu. Kesengsaraan petir ini tidak dapat melukainya, ia melahap cahaya listrik seperti makanan, sangat rakus. Tentu saja, yang paling diinginkannya adalah kolam sederhana dan kuno tempat Si Hao berada, menatapnya. Sebagai roh petir, ia mengerti betul bahwa ini adalah keberuntungan alami terbesar. Petir merah gelap ini bergerak, menyerang. Ia langsung menyerbu Si Hao, ganas dan tegas. Awalnya, warnanya merah gelap seperti logam, agak biasa, tidak menarik perhatian semua orang. Namun, saat benar-benar menyerang, semuanya berubah. Ia sangat cemerlang, bagaikan berlian merah tua, merah terang dan penuh, melepaskan garis-garis cahaya merah tua yang tak berujung, terlalu cemerlang. Seluruh tubuhnya lurus sempurna, bagaikan tombak abadi sepanjang sumpit, melesat ke arah Si Hao bagaikan kilatan petir. Terlalu cepat, langsung menembus kehampaan. Tiba di sisi kolam petir dalam sekejap mata, ingin memasuki ruang di antara alis Si Hao, membunuhnya dalam satu serangan, menembus dahinya dan menghancurkan roh primordialnya. Jelas bahwa roh petir ini sangat brutal. Saat membunuh, itu sederhana dan langsung. Si Hao dingin, reaksinya sangat cepat. Dengan menoleh, dia mengoperasikan kitab suci abadi, dua jari bersinar, menjadi warna emas muda seperti gunting naga banjir saat mereka menekan ke arah roh petir itu. Namun, ada seberkas cahaya yang bahkan lebih cepat. Di kubah surgawi di atas, seberkas petir melesat lurus ke bawah. Itu tidak begitu tebal, tetapi sangat mengejutkan, membawa energi kekacauan primal, berwarna merah tua. Pada saat ini, percikan terbang ke segala arah. Petir menyambar makhluk itu, membuat tubuhnya yang lurus sempurna bergetar, segera terbang keluar, tidak dapat lagi tetap seperti tombak abadi berwarna darah. Roh petir sangat waspada, melepaskan suara gemuruh rendah. Itu karena yang paling tidak ditakutinya adalah petir. Kesengsaraan surgawi biasanya tidak dapat melukainya, namun sekarang,
tubuhnya berdarah, terluka. Kolam petir itu tidak dapat dilewati. Segera setelah itu, roh petir merah tua ini bergerak lagi, masih melesat keluar, ingin memasuki kolam petir, merebut cairan kesengsaraan petir dan membunuh Si Hao. Itu adalah seberkas cahaya petir lainnya. Kali ini, warnanya putih keperakan, disertai dengan energi kacau. Itu bahkan lebih mengerikan, meledakkan roh petir sampai keluar. Darah memercik ke segala arah dari tubuhnya, kulit ilahi rusak, membakarnya sampai hangus hitam. Ini membuatnya ngeri. Itu belum pernah menderita begitu hebat dalam kesengsaraan surgawi sebelumnya, benar-benar terluka parah. Ini adalah sesuatu yang tidak terbayangkan. Itu benar-benar tidak dapat mendekati kolam petir. Bahkan jika Si Hao sendiri tidak melakukan apapun, itu tetap tidak dapat mendekati tempat itu. Apa benda itu? Itu benar-benar dapat bergerak dalam petir, menahan kesengsaraan surgawi yang paling kuat? Ini terlalu mengejutkan. Monster macam apa ini? Apakah sebanding dengan Huang? Pada saat ini, semua orang akhirnya menemukan sesuatu yang aneh, melihat makhluk yang tidak sebesar itu. Mereka semua sangat khawatir. Apakah makhluk itu makhluk hidup atau sesuatu yang dihasilkan oleh petir? Itu benar-benar bersaing dengan Si Hao di atas kolam petir. Hong! Di langit, rentetan demi rentetan petir jatuh, meledakkan tubuh roh petir. Itu menjadi sasaran, menderita serangan. Itu karena Si Hao sudah bisa dianggap telah menyelesaikan kesengsaraan, sekarang sedang memperoleh keberuntungan alami, sudah memperoleh pengakuan kesengsaraan surgawi. Roh petir tiba-tiba menyerbu dengan ganas, ingin merebut kolam petir, jadi tentu saja ia mengalami serangan yang ganas. Kesengsaraan surgawi menekan pengganggu ini di tempat. Pada saat ini, roh petir panik, karena kesengsaraan surgawi ini benar-benar dapat melukainya, membuatnya terus berdarah. Jika ini terus berlanjut, ia mungkin mati di sini. Di kejauhan, kakek Wangsi tercengang. Bahkan roh petir tidak dapat melukai Si Hao. Selain itu, dari reaksi roh petir, ia mengerti betapa mengerikannya kesengsaraan surgawi ini. Bahkan roh petir tidak dapat mengatasinya, namun Huang benar-benar berhasil melewatinya. Seberapa aneh ini? Perlawanan Huang terhadap petir bahkan lebih konyol daripada roh petir. Apakah tidak ada lagi penalaran surgawi? Kenapa itu tidak langsung meretasnya sampai mati? Kakek Wangsi berkata pada dirinya sendiri. Aku juga berharap dia bisa langsung mati di sini. Kakek Jin Zhan mengangguk. Sayangnya, keinginan mereka tidak akan terpenuhi. Saat ini, Si Hao berdiri, berjalan keluar dari kolam petir, dan mendekati roh petir. Makhluk ini membuatnya sangat terkejut. Tidak ada yang lebih mengerti daripada dirinya betapa kuatnya kesengsaraan surgawi ini. Tetapi makhluk seperti ular ini benar-benar dapat menahannya, bahkan tidak mati sekarang. Ketika roh petir melihat Si Hao pergi, matanya bersinar dengan cahaya yang ganas. Rasanya seperti tanpa perlindungan kolam petir, ia dapat membunuh orang ini. Ia berubah menjadi tombak darah lagi, melesat keluar. Ia bertabrakan dengan telapak tangan Si Hao. Suaranya memekakan telinga, seolah-olah dua potong baja suci bertabrakan, membuat Si Hao terkejut. Serangga ini bahkan lebih kuat dari yang dibayangkannya. Adapun roh petir ini, ia agak tercengang. Dirinya yang sebelumnya tak terhentikan benar-benar terpukul sampai ia bingung dan kehilangan arah, menjadi sedikit pusing. Mata Si Hao menjadi dingin. Kitab suci yang tak bisa mendukungnya, tangan kanannya terulur seolah-olah ia sedang menangkap seekor naga. Roh petir merah tua itu marah, terus-menerus berteriak, memanggil teman-temannya untuk meminta bantuan. Namun, pada saat ini, Si Hao sangat marah, ingin segera melenyapkannya, tidak memperlakukannya seperti cacing, tetapi lebih seperti musuh sejati, menyerang dengan kekuatan penuh. Percikan logam yang menyilaukan beterbangan. Si Hao terus mengambil tindakan, menyerang dengan ganas beberapa kali, akhirnya berhasil menekan serangga ini. Tangannya seperti gunting, hampir memotong roh petir ini menjadi dua. Di kejauhan, orang-orang keluarga Wang membatu. Seberapa besar monster anak muda ini? Roh petir ditundukkan semudah ini? Semua petinggi keluarga Wang tahu betapa besar perhatian yang diberikan untuk memelihara roh petir hingga ke tahap ini. Itu menantang surga, namun pada akhirnya, itu menjadi tawanan. Roh petir ini tidak hanya merampas keberuntungan alami satu orang. Jika ingin menjadi lebih kuat, maka ia membutuhkan kesengsaraan surgawi, membutuhkan cairan berharga di kolam petir. Di masa lalu, ia telah merampas buah dari orang lain. Sekarang, Si Hao kebetulan menghadapi kesengsaraan besar,
dapat naik ke alam pemisah diri kapan saja. Jika roh petir merampas keberuntungan alaminya, maka orang-orang yang akan maju adalah ketiga serangga ilahi ini. Tidak, roh petir tidak boleh dibiarkan jatuh ke tangannya. Orang-orang keluarga Wang mengatupkan gigi mereka. Itu karena roh petir terlalu berharga, mungkin hanya ada 3 orang ini di seluruh dunia. Mereka tak ternilai. Jika mereka benar-benar dipelihara, maka mereka akan menjadi makhluk yang tak tertandingi. Dapat dikatakan bahwa ketiga serangga ini kemungkinan besar akan menjadi kaisar serangga. Roh petir merah tua itu berteriak tanpa henti, berjuang dengan hebat. Hong! Tiba-tiba, petir yang menggemparkan dunia meletus. Di kejauhan, 2 sosok melintas, 1 emas, 1 perak, terlebih lagi membawa serta pasukan besar yang tak berujung saat mereka membantai jalan mereka ke depan. Ini membuat semua orang terkejut. Ada 2 serangga aneh yang muncul, sebenarnya memerintah di sekitar makhluk petir dalam kesengsaraan surgawi saat mereka maju, menyerang Si Hao. Semua orang menjadi terdiam. Ini terlalu aneh, bukankah kesengsaraan sudah selesai? Mengapa makhluk ini akhirnya muncul? Mereka masih tidak tahu bahwa roh petir ini adalah makhluk hidup, bukan sesuatu yang dihasilkan oleh petir. Itu hanya karena tidak ada dari mereka yang mengenali ini sebagai roh petir. Ada juga banyak orang yang menduga itu mungkin masalah besar. Hong! Si Hao maju dengan berani. Sekarang tubuhnya telah pulih, kembali ke puncaknya, dia secara alami tidak takut pada makhluk-makhluk yang telah dia kalahkan sebelumnya. Itu karena dia membantai 9 langit dan 10 bumi, bertarung sengit dengan makhluk-makhluk berbentuk petir ini sebelumnya. Selama tidak ada pemuda ras kaisar yang mengambil tindakan, kesengsaraan petir tidak menimbulkan masalah baginya. Kalian berdua, ke sini. Kalian ingin melarikan diri? Tidak mungkin, teriak Si Hao. Dia mengambil tindakan dengan ganas, menekan ke arah 2 roh petir. Ternyata, kedua makhluk itu sangat menderita, tidak dapat melakukan apapun pada Si Hao bahkan setelah membawa pasukan besar, pada akhirnya berlari untuk menyelamatkan diri. Sempurna, kalian semua bisa memimpin jalan, kata Si Hao sambil tertawa dingin. Dia menggerakkan cahaya petir, mengikuti tepat di belakang mereka. Tidak peduli seberapa cepat kedua serangga suci itu, mereka tetap tidak bisa melepaskan diri dari Si Hao. Dia terus mengejar mereka. Si Hao bermandikan cahaya petir. Dengan 1 langkah, dia melintasi banyak li, langsung tiba di hadapan Wang Xi, Jin Zhan, dan yang lainnya. Huang, apa yang ingin kamu lakukan? Wang Xi melepaskan ejekan ringan. Enyahlah, kata Si Hao dingin. Dia tidak melihat Wang Xi, malah menatap tetua di sampingnya, merasakan bahwa kedua roh petir ini tepat berada di tubuhnya. Tak terkendali, teriak Jin Zhan, melangkah keluar, mengulurkan tangan. Itu dikelilingi oleh kabut putih, akan menampar. Kau, pergilah juga, atau aku akan membunuhmu di tempat, teriak Si Hao dengan dingin.